Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar setting mikrotik. Perangkat keras yang kita butuhkan ada laptop, kemudian ada mikrotik, kemudian ada access point, kemudian ada kabel LAN, kemudian perangkat lunaknya ada Winbox dan Google Chrome. Kemudian sebelum kita men-setting mikrotik, terlebih dahulu kita harus pastikan topologi jaringannya, ya. Jadi topologi jaringannya seperti gambar ini ya. Jadi dari provider ya, kabel warna merah ini dari provider, kemudian masuk ke modem, ya, masuk ke modem, kemudian dari modem melalui LAN masuk ke mikrotik bagian port 1 atau internet di sini. Nah, kemudian di bagian port 2-nya atau LAN 2 nanti kita akan gunakan untuk laptop ya. Kemudian di bagian 3 nanti kita gunakan untuk hotspot ya. Nanti hotspotnya nanti disambungkan ke router ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung menuju ke Winbox. Ya, kita menuju langsung ke Winbox. Oke. Kita menggunakan Winbox .3.3. Nah, untuk pertama kali di Winbox di sini connect to kita menggunakan MAC address-nya, berarti kita klik di sini. Nanti ada juga yang menggunakan IP. Ya, nanti tinggal klik di sini. Karena ini mikrotik baru, maka kita wajib menggunakan MAC address dulu. Kemudian login kita isi dengan admin. Kemudian passwordnya kosong. Kemudian kita klik connect. Nah, ini adalah jendela Winbox ya. Jadi di jendela Winbox ini nanti yang kita pelajari, menu-menu yang kita pelajari nanti kita batasi. Di sini ada interface, kemudian ada wireless, kemudian dan lainnya. Nanti kita akan batasi yang kita pelajari ada interface, kemudian IP, sistem. Nah, jadi 3 ini saja nanti yang kita pelajari untuk sebagai dasarnya. Oke. Langkah yang pertama berarti kita ke interface. Nah, interface ini kita akan merubah header-nya ini ya. Header itu berarti yang ininya, lubang ini ya. Ini header 1, header 2, header 3, header 4, header 5. Nah, karena header 1 ini nanti internet, berarti nanti kita di sini kita rubah. Cara merubahnya, kita tinggal klik header 1-nya, double klik, kemudian kita ganti dengan nama internet, kemudian oke. Kemudian jalur 2 nanti kita gunakan untuk laptop. Kemudian oke. Kemudian jalur ketiga kita gunakan untuk hotspot. Kemudian jalur 4 kita gunakan untuk hub. Kemudian jalur 5
kita gunakan untuk router. Nah, kemudian mikrotik tersebut dia mempunyai fasilitas WiFi ya. Di sini ada WLAN gitu kan. Nah, kita bisa aktifkan. Cara mengaktifkannya berarti kita klik checklist. Nah, kemudian WLAN ini kita akan ganti dengan nama mikrotik ya. Berarti double klik, kita ganti di bagian generalnya. WLAN kita ganti dengan mikrotik, contohnya 02. Kemudian bagian wireless, di bagian mode ini kita ganti dengan AP Bridge. Kemudian SSID-nya kita ganti juga dengan mikrotik 02. Kemudian kita klik OK. Jadi di interface ini kita hanya mengganti nama header-nya ya, biar ketahuan bahwa header 1 nanti untuk internet seperti itu, header 2 untuk laptop. Oke. Interface cukup. Kemudian langkah berikutnya kita menuju ke IP. Nah, kemudian di bagian IP yang nanti kita pelajari, yang pertama nanti ada address, kemudian ada DHCP client, kemudian ada DHCP server, kemudian ada DNS, kemudian ada firewall, kemudian yang terakhir adalah hotspot. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di IP ini nanti yang kita pelajari 6. Oke. Yang pertama kita ke DHCP client. Nah, DHCP client ini dia berfungsi untuk mengalirkan internet dari modem ke mikrotik melalui jalur port 1 yang tadi adalah internet. Berarti di sini kita klik plus. Nah, kemudian interface-nya yang kita gunakan adalah jalur 1 berarti internet, berarti ini diklik internet. Kemudian 2 ini kita checklist, kemudian yang bawah yes, kemudian oke. Sampai di sini keluar bound. Nah, berarti ini mikrotik sudah dialiri internet dari modem. Kemudian langkah berikutnya DNS ya, DNS. Nah, DNS ini nanti yang kita inputkan adalah IP-nya Google ya. Di DNS ini nanti yang diinputkan hanya di server dan allow remote request-nya di checklist ya. Oke, DNS-nya Google 8.8.8.8, kemudian sekundernya 8.8.4.4, kemudian 1.1.1.1, kemudian 1.0.0.1, kemudian yang bagian low di checklist. Jadi kita mengisikan ini saja ya. Kita klik OK. Kemudian berikutnya adalah firewall.
Ini DNS. Kemudian berikutnya adalah firewall. Nah, di bagian firewall ini yang kita klik adalah di bagian NAT-nya ya. Ini bagian NAT, kemudian kita klik plus. Nah, kemudian di bagian general kita pilih src NAT. Kemudian di bagian out interface kita pilih internet. Kemudian di bagian action kita pilih masquerade. Dah, berarti hanya 3 ya, yang kita isikan ada 3 di bagian action, kemudian di bagian general ada 2. Klik OK. Berikutnya adalah address, IP kemudian address. Nah, IP address ini dia berfungsi untuk memberikan IP ke port-port yang tadi ya. Jadi nanti yang internet dia sudah mendapatkan IP langsung dari internet ya. Nanti yang laptop kita beri IP-nya ya, kita buatkan IP-nya. Ada laptop, ada hotspot, kemudian ada hub, ada router, kemudian ada WLAN tadi. Nanti kita buatkan IP-nya. Oke, berarti di sini kita klik plus, kemudian interface. Ini kita akan memberikan IP ke laptop. Nah, contohnya IP laptop ini kita beri kelas A ya, contohnya 111.111.1/24 ya. Kemudian klik OK. Ya, IP laptop. Nah, kemudian berikutnya adalah IP untuk hotspot. Untuk hotspot masih kelas A tetapi IP-nya berbeda, 112.112.1/24. Nah, untuk hotspot. Berikutnya untuk hub. Untuk hub IP-nya kelas B ya. Contohnya 144.144.1/24. Kemudian berikutnya adalah untuk router. Untuk router ini masih kelas B, 155.155.1/24. Kemudian yang terakhir untuk mikrotiknya ya. Ini tadi yang WLAN tadi. Kita beri kelas C ya. 222.222.1/24. Oke. Untuk pemberian IP sudah selesai ya. Di sini ada internet, laptop, kemudian ada hotspot, kemudian ada hub, kemudian ada router, kemudian ada mikrotik atau ini WiFi, WLAN-nya. Oke.
Nah, kemudian kita coba untuk mematikan mikrotik sejenak dengan cara sistem kemudian reboot. Jadi nanti mikrotik mati sebentar. Oke, kita lanjutkan. Langkah berikutnya, kita menuju ke sistem, kemudian SNTP client. Nah, kemudian di SNTP client ini yang kita input hanya ada 2. Yang pertama kita cukup input checklist ini saja, enable. Kemudian di bagian server DNS kita tuliskan id titik pool titik ntp titik org, kemudian klik OK. Oke, kemudian langkah berikutnya kita akan men-setting jam, ya, yaitu di sistem clock. Nah, kemudian pastikan di time zone ini adalah Asia/Jakarta karena kita berada di Jakarta, ya. Oke, karena ini sudah berarti tanggalnya juga sudah benar, jamnya juga sudah benar, berarti kita tinggal klik OK. Kemudian langkah berikutnya kita matikan lagi mikrotiknya. Matikan lagi dengan cara sistem, kemudian pilih reboot, yes. Oke, langkah berikutnya kita akan menyalurkan internet, ya, ke laptop, ya. Kita akan menyalurkan internet ke laptop, ya. Langkahnya adalah IP, kemudian DHCP server, kemudian pastikan ini adalah di DHCP, ya. Ya, ini DHCP. Kemudian kita pilih yang DHCP setup. Kemudian DHCP server interface. Karena kita akan mengalirkan internet ke laptop, maka interface-nya di sini kita pilih yang laptop. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next lagi. Kemudian kita klik next lagi. Nah, di bagian ini berarti nanti laptop itu IP-nya dimulai dari 2 sampai dengan 254. Nah,
karena laptopnya hanya kita batasi, gitu kan. Laptopnya, contohnya laptop hanya 15 gitu kan. Maka di sini kita ganti dimulai dari 2 kemudian sampai ke 16. Ya, berarti nanti laptop yang bisa terkoneksi hanya ada 15 laptop seperti itu. Kemudian klik next. Kemudian next lagi. Kemudian next lagi. Sukses. Kemudian selanjutnya kita akan mengalirkan internet ke router. Ya, kita akan mengalirkan internet ke router. Langkahnya sama, ya. Langkahnya sama. DHCP server, kemudian DHCP setup. Kemudian interface-nya kita ganti ke router. Nah, kemudian klik next. Next lagi. Kemudian next lagi. Nah, di sini router nanti dimulai dari 2 sampai 254 gitu kan. Tapi kita akan batasi saja 200 ya. Ya, di sini 200 berarti 201 ya. Berarti nanti yang bisa terkoneksi sebanyak 200 ya, dari 23 sampai 201. Kemudian next. Kemudian next. Next lagi. Oke. Kemudian kita coba matikan lagi mikrotiknya dengan cara sistem kemudian reboot. Oke. Kalian perhatikan di sini ya, di sini ada gambar komputer. Berarti laptop ini dia sudah mendapatkan internet. Ya, untuk membuktikan berarti kita cek menggunakan Google Chrome. Kemudian kita coba dengan Google. Nah, berarti ini sudah mendapatkan internet. Kemudian kita cek juga kecepatannya. Oke ya. Kecepatan untuk mendownload gitu kan. Nah, kecepatan untuk mengupload. Berarti jalur laptop sudah mendapatkan internet. Oke, kita close saja. Kita lanjutkan. Berarti yang laptop dan router ini sudah mendapatkan internet. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk yang hotspot ya. Untuk yang hotspot berarti langkahnya klik IP,
kemudian di sini ada hotspot ya. Jadi kalau yang ke laptop tadi menggunakan DHCP server, ini artinya berarti jalurnya tidak diamankan, dalam arti tidak diamankan, tidak membutuhkan user dan password. Tetapi kalau nanti kita menggunakan yang hotspot sini, berarti jalur nanti diamankan menggunakan user dan password. Oke, kita klik hotspot. Kemudian kita pilih yang server, bagian server. Kemudian kita klik hotspot setup. Nah, karena kita akan mengalirkan internet ke hotspot gitu kan, maka interface-nya kita pilih yang hotspot. Kemudian next. Kemudian next. Nah, kemudian hotspot ini nanti dimulai dari 2 sampai 254. Nah, kita batasi saja seumpama kita hanya 200 gitu ya. 200 berarti di sini 201. Oke. Kita klik next. Next lagi. Kemudian next lagi. Next lagi. Nah, DNS ini nanti yang akan muncul di web ya. Nanti yang akan muncul di web, kita contohkan saja seperti ini. Wifi hotspot.net. Oke, biar penulisannya bagus. Nah, seperti ini. Oke. Wifi hotspot.net ya. Ini usahakan penulisan di sini tidak ada yang di internet, dalam arti contohnya apa, google.com, facebook.com seperti itu ya. Oke, kita klik next lagi. Nah, kemudian untuk masuk nanti kita menggunakan user apa itu kan. Oke, kita contohkan user titik hotspot. Kemudian passwordnya pas titik. Oke, seperti ini. Klik sukses. Nah, kemudian kita coba rapikan ya. Di bagian server kita double klik saja. Nah, kemudian address per max ini 2, kita ganti 1. Jadi nanti 1 user 1 password seperti itu. Kita klik OK. Nah, kemudian kita berpindah ke server profile. Nah, di sini ada 2, defaultnya dan wifi hotspot. Nah, kemudian kita rapikan dulu. Kita buka yang bagian defaultnya. Kemudian hotspot address nanti kita akan samakan saja wifi, kemudian mikrotik 02.net, kemudian
DNS-nya kebalik. Ini yang di DNS, kemudian ini IP-nya. IP yang mikrotik tadi berarti yang 22.22.22.1. Oke, ini di bagian general. Kemudian di bagian login kita checklist 3 saja, 1, 2. Kemudian ini kita buang. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membatasi kecepatannya. Nah, bisa double klik lagi di bagian general. Rate limit ini berarti kita coba 10 mega, kemudian 10 mega. Berarti ini kecepatan download dan upload sama. Oke. Kemudian yang WiFi hotspot kita juga akan rapikan. Rate limitnya kita samakan saja. Kemudian di bagian login checklist 3 ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ke hotspot sudah. Kemudian kita lanjutkan kita akan mengalirkan hotspot sudah. Berarti ke hub. Ya, ke hub. Berarti langkahnya sama. Masih di menu ya, di menu IP hotspot. Kemudian kita pilih server. Kemudian kita pilih hotspot setup. Kemudian kita pilih di sini hub. Ya. Hub, kemudian next. Hub ini kita coba hubnya hanya 10 gitu kan ya. Berarti 2 sampai dengan 11. Kemudian next. Sertifikat non. Kemudian next. Kemudian next. Kemudian di sini kita ganti dengan hub. Ya, hub, kemudian next. Oke, setelah itu juga kita rapikan hubnya, samakan MAC address-nya 1. Kemudian di bagian server profile hub, bagian general, rate limitnya kita bikin 10, kemudian 10. Kemudian di bagian login sama checklist. Oke, 3 saja. Kemudian klik OK ya. Kemudian berikutnya hotspot sudah, hub sudah,
laptop sudah, router sudah, berarti yang terakhir adalah mikrotik. Ya, kita tutup boleh. Sama mikrotik langkahnya adalah di sini. IP, kemudian hotspot, kemudian server, kemudian pilih hotspot setup, kemudian di sini pilih yang mikrotik, kemudian next. Nah di sini 200 gitu kan ya, atau biarkan saja juga nggak apa-apa gitu kan. Berarti kalau dibiarkan berarti nanti yang bisa terhubung adalah 253 user ya, karena dimulai dari 2. Oke, biarkan nggak apa-apa. Next, sertifikat no, kemudian next lagi, kemudian di sini adalah kita ganti dengan mikrotik 2 ya. Oke, 02 gitu, 02. Klik. Oke. Sama kita rapikan. Double klik di 1, kemudian oke, kemudian bagian server ini kita rapikan lagi, rate limitnya 10, kemudian 10, kemudian di bagian login checklist 3 ini saja, klik oke. Nah kemudian di sini tadi ada kekeliruan, di sini adalah M-nya besar, sedangkan ini M-nya kecil. Berarti kita ganti saja yang atas, M-nya ini ganti yang kecil. Oke, seperti ini biar sama. Oke. Kemudian kita menambahkan user dan password. Berarti kalau menambah user dan password berarti ada di user sini ya. Ini usernya baru ada user hotspot, sementara kita mempunyai 3. Ada hotspot, kemudian ada hub, kemudian ada mikrotik ya, seperti itu. Oke, kita tambah saja, klik plus, kemudian user di sini user titik hub, kemudian di bawahnya user titik pas titik hub. Oke, seperti itu. Oke, sudah. Kemudian mikrotik, berarti kita tambah user titik mikrotik 02, passwordnya adalah pas titik mikrotik 02, kemudian klik OK.
Oke, kemudian kita matikan lagi. Oke, sebelum dimatikan ini kita tutup. Kita tutup dulu. Kita close. Kemudian kita baru matikan sejenak. Reboot lagi. Yes. Oke, sudah tersambung lagi. Nah, kemudian kita akan mencoba yang hotspotnya ya. Berarti di sini Bapak akan cabut kabelnya dulu. Ya. Ini ada gambar komputer, kemudian Bapak cabut. Oke, berarti sudah tidak terkoneksi menggunakan kabel. Nah, kita akan coba terkoneksi menggunakan WiFi-nya. Ya, kita pilih aja di sini, klik. Kemudian WiFi-nya kita aktifkan. Nah, ini kan mikrotiknya juga terlepas karena tidak terkoneksi ya. Klik, kemudian WiFi. Kemudian di sini ada mikrotik 2. Oke, kita coba mikrotik 2. Kita koneksikan. Connect. Nah, dia membutuhkan user dan password. User tadi yang kita buat adalah untuk mikrotik ini berarti user titik mikrotik 02, kemudian passwordnya adalah pas titik mikrotik 02. Kita coba lihat user mikrotik 02 pas mikrotik 02. Oke, nanti kalau ini berhasil maka di sini dia berubah menjadi gambar sinyal ya. Berarti terkoneksi. Kalau ini dipaksa gitu kan, ini nggak terkoneksi. Nggak ada Google-nya ya. Tapi kalau ini kita klik, nah berarti terkoneksi. Sorry, sebentar. Oke kan, terkoneksi. Ini nanti lambat laun dia berubah jadi sinyal. Kita coba Google, ya iya kan sudah berubah, gitu kan. Nah, Google juga sudah jalan. Kemudian kita coba mikrotiknya, sambungkan lagi. Oke, kita cancel sebentar. Kemudian oke, kita masih menggunakan password yang standar. Connect. Oke, berarti di sini, nah di sini berarti jalur internet dan mikrotik yang aktif, gitu kan. Kemudian di hotspot, IP hotspot. Nah, di sini yang aktif, nah sudah 1 ya. Ini siapa? Ini ya laptop ini, gitu kan. Dia mendapatkan IP 254 seperti itu.
Kemudian kita coba hotspot aktif 1. Oke, kita coba HP kita login ke sini bisa nggak ya, menggunakan user yang hub. Coba kita menggunakan user yang hub. User oke ya, berarti bisa. Ini HP, ini adalah laptop ya. Jadi yang HP dia mendapatkan IP 253, yang laptop mendapatkan IP 254, seperti itu. Oke, kemudian kalau kita coba kita coba keluar. Yang HP ini kita coba keluar. Berarti wifi oke. Kalau di HP logout, maka di situ dia akan oke, berarti bisa. Oke, untuk setting Mikrotik sampai sini saja. Nanti kita lanjutkan dengan setting Mikmon.